Shalom, jemaat yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 5 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jemaat yang terkasih, pengalaman hidup selalu membawa kita merasakan sakit penyakit di dalam tubuh kita. Entah itu serius atau tidak terlalu serius. Entah menahun atau hanya bilangan hari penyembuhannya. Kadang sumber penyakitnya bisa kita mengerti, kadang kita tidak tahu. Tiba-tiba kita merasa badan kita sudah sakit. Karena itu, kita bisa terkejut, bingung, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ketika kita mengalami sakit penyakit, itu merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Kenapa? Karena banyak hal akan terkendala dari hidup kita. Mulai dari pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, hubungan sosial yang tidak bisa dinikmati, kekalutan dalam berpikir, keluarga yang ikut terdampak, dan tentu saja ada biaya yang sangat mahal untuk penanganannya. Karena itulah kita selalu berharap dan berdoa agar kita cepat sembuh ketika sakit. Pengalaman sakit adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Jemaat yang terkasih, sebagai orang yang percaya, bagaimanakah kita memandang kesembuhan? Bagaimanakah caranya memperoleh kesembuhan? Apakah yang perlu kita lakukan agar kita bisa sembuh? Apakah untuk sembuh harus memiliki iman yang begitu besar? Semua pertanyaan ini akan dibahas dalam nas renungan ini. Penulis Yohanes menyampaikan Yesus pergi mengikuti salah satu perayaan Yahudi yang ada di Yerusalem. Tidak disebutkan nama perayaannya, tapi kemungkinan adalah 3 perayaan utama Yahudi, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. 3 hari raya ini merupakan festival keagamaan Yahudi yang mewajibkan laki-laki Yahudi datang ke Yerusalem. Yesus memasuki kota Yerusalem melalui pintu gerbang domba. Disebut pintu gerbang domba karena melalui pintu gerbang inilah domba-domba untuk korban penebus dosa digiring menuju Bait Allah. Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang disebut Betesda. Betesda adalah bahasa Ibrani yang berasal dari 2 suku kata, yaitu Bet, artinya rumah, dan Esda, artinya belas kasihan. Jadi Betesda artinya rumah belas kasihan. Kolam ini memiliki 5 serambi. Di serambi inilah banyak orang buta, lumpuh, timpang, menunggu air kolam Betesda terguncang. Karena ketika air kolam terguncang, maka siapa yang melompat terdahulu ke kolam itu akan sembuh. Kolam Bethesda menjadi rebutan bagi orang yang sakit. Sialnya, tidak semua bisa memiliki kesempatan tersebut. Kesembuhan hanya milik orang yang bergerak cepat. Untuk orang yang lumpuh, misalnya, terjun ke kolam bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena itulah ketika Yesus berjumpa dengan orang lumpuh di tempat tersebut, Yesus menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Tawaran kesembuhan ini terjadi ketika Yesus melihat orang lumpuh ini sudah lama terbaring. Yesus melihat tatapan matanya yang tidak mau menyerah. Yesus melihat tubuh ringkingnya yang tidak bisa digerakkan dengan sempurna. Yesus juga melihat tilam lusuh tempat pembaringannya. Tilam ini adalah benda berharga yang telah menemani hidupnya selama 38 tahun. Tilam itu adalah saksi bisu akan perjuangan dan harapannya untuk sembuh. Tentu saja tawaran Yesus ini disambut dengan sukacita. Siapakah yang tidak mau sembuh dari sakit penyakit? Apalagi penyakit tersebut sudah lama diderita. Tetapi tawaran Yesus tersebut dibarengi sebuah kenyataan hidup, bahwa ada hambatan untuk menjadi sembuh, yaitu terlambat untuk melompat ke kolam. Sementara aku berjalan menuju ke kolam itu,
Orang lain sudah turun mendahului aku, kata orang lumpuh tersebut kepada Yesus. Mendengar perkataan orang lumpuh ini, Yesus tentu saja semakin sedih dan terharu. Sungguh memilukan dan malang benar nasibnya. Tidak ada yang berbelas kasihan kepadanya. Semua orang mementingkan dirinya sendiri untuk menjadi sembuh. Jemaat yang terkasih, kemudian Yesus pun menyatakan belas kasihannya kepada orang lumpuh tersebut. Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang lumpuh tersebut tidak perlu masuk dan melompat ke kolam Bethesda. Orang lumpuh itu cukup mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan apakah itu pekerjaan mudah? Tentu saja tidak. Sebab perintah Tuhan Yesus bertentangan dengan pendapat umum tentang kesembuhan, ditambah orang yang menyuruhnya untuk melakukan itu tidak ia kenal. Tapi karena ia ingin sembuh, ia pun melakukan perintah ini. Segera, orang lumpuh itu sembuh dan dapat berdiri. Luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Orang lumpuh itu tidak perlu melompat ke kolam Bethesda untuk sembuh. Ajaib benar pengalaman yang terjadi kepadanya. Segera, setelah ia bangun, ia pun mengangkat tilam kesayangannya dan menggerakkan kakinya yang telah sembuh. Sungguh, kalau Tuhan berbelas kasihan, kesembuhan itu akan menjadi milik semua orang percaya. Kesembuhan bisa diberikan Tuhan dengan berbagai cara, dengan melompat ke dalam kolam atau tidak. Belajar dari orang lumpuh di dalam nas, dibutuhkan semangat dan daya juang yang pantang menyerah, seraya bersabar menunggu perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti firman-Nya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima saat ini, yang mengajarkan kami akan pekerjaan yang luar biasa yang Engkau lakukan Tuhan dalam kehidupan si lumpuh atau juga kehidupan kami, di mana Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan, yang mengetahui penderitaan sakit penyakit yang kami alami. Karena itu kami hanya mengandalkan belas kasihan yang daripada-Mu, sehingga ketika kami mengalami sakit penyakit, Engkau berkenan Tuhan untuk menyembuhkan itu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.